Ku beri kejutan saat menyusul suami dinas di luar kota, malah aku yang dapat kejutan karena ku pergoki suami ternyata menikah siri dengan perempuan lain dan mempunyai seorang anak, langsung ku ceraikan dia. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar tidur yang masih setengah tertutup. Nadia terbangun dengan senyum di wajahnya. Ada perasaan hangat di dadanya. Semacam semangat yang jarang ia rasakan belakangan ini. Ia melihat layar ponselnya, ada satu pesan dari suaminya, Arman, yang dikirim semalam. Maaf, sayang. Aku sibuk rapat seharian. Mungkin tak bisa menelepon. Doakan dinas di luar kota ini lancar ya. Pesan singkat itu, meski sederhana, membuat Nadia berpikir keras sejak tadi malam. Rasa rindu kepada Arman semakin menguat. Sejak Arman berangkat dinas ke kota lain 3 minggu lalu, komunikasi mereka terasa semakin renggang. Panggilan video jarang dilakukan. Pesan balasan pun sering singkat-singkat. Ada rasa yang aneh di hati Nadia, tetapi ia selalu berusaha menepis prasangka buruk. Mungkin memang benar Arman sangat sibuk. Lagi pula, aku percaya dia. Begitu ia menenangkan diri. Namun kali ini, Nadia punya ide gila. Ia ingin memberi kejutan untuk Arman dengan cara menyusulnya ke kota tempat ia dinas. Sebenarnya, Arman sama sekali tidak tahu rencananya. Nadia sengaja merahasiakannya agar benar-benar menjadi kejutan yang manis. Ia sudah membayangkan bagaimana wajah terkejut suaminya ketika ia tiba-tiba muncul di depan pintu hotel, membawa hadiah kecil dan senyum lebar. Hari itu, setelah mengantar anak sematawayang mereka, Alia, ke sekolah, Nadia mulai menyusun rencana lebih detail. Ia mengambil laptop, membuka situs pemesanan tiket kereta, dan mulai mencari jadwal keberangkatan ke kota tempat Arman berada. Jemarinya bergerak cepat, seolah tak sabar mengeksekusi ide yang sudah bulat di kepalanya. Besok pagi berangkat, sore sudah sampai. Pas sekali, mungkin bisa langsung aku temui dia di hotelnya. Gumam Nadia dengan semangat. Ia menuliskan jadwalnya di buku kecil. Berangkat, kereta pukul 7 dari stasiun. Tiba, sekitar pukul 15. Check-in di hotel terdekat. Malam hari, kejutan untuk Arman. Sambil tersenyum sendiri, Nadia melirik lemari pakaian. Ia ingin membawa dress favoritnya yang berwarna biru muda, yang sering dikatakan Arman membuatnya terlihat anggun. Ia juga menyiapkan hadiah sederhana. Jam tangan kulit yang ia beli diam-diam sebulan lalu. Ia tahu jam tangan lama Arman sudah kusam, dan ia berharap hadiah ini bisa membuat suaminya senang. Namun, di balik semangat itu, terselip sedikit kegelisahan. Nadia teringat kembali beberapa sikap Arman belakangan ini yang terasa berbeda. Arman sering pulang larut, terkadang tidak mengabari sama sekali. Bahkan ketika di rumah, ia lebih sering menatap ponsel daripada menatap wajah istrinya. Hatinya sempat terasa perih, tapi ia selalu menutupi rasa itu dengan doa. Semoga hanya karena pekerjaan. Semoga ia tetap setia. Sore harinya, setelah Alia pulang sekolah, Nadia berbicara dengan putrinya. Alia, besok Mama ada urusan keluar kota sebentar. Ya, kamu sementara sama nenek dulu. Mama janji nggak lama kok. Anak kecil itu mengangguk sambil memeluk ibunya. Mama mau ke papa? Tanyanya polos. Nadia tersenyum, mengusap kepala anaknya lembut. Iya, sayang. Mama mau kasih kejutan ke papa. Supaya papa senang. Alia ikut tersenyum. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Mama hebat. Nanti papa pasti kaget. Ucapan itu semakin menambah semangat Nadia. Ia merasa tindakannya tepat, sebagai wujud cinta dan usaha menjaga kehangatan rumah tangga. Malam itu, setelah menidurkan Alia, Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temara menyoroti wajahnya yang terlihat tenang namun penuh harapan. Ia memandangi foto pernikahan yang tergantung di dinding. Di dalam bingkai, wajah muda mereka tampak begitu bahagia, penuh janji untuk saling setia hingga akhir hayat. Arman, semoga kamu senang melihatku besok, bisiknya lirih. Ia lalu membuka kembali ponselnya, membaca ulang pesan singkat suaminya. Ada rasa rindu yang begitu dalam,
bercampur sedikit keraguan yang ia coba abaikan. Besok semua akan terjawab. Besok aku akan memeluknya. Dan mungkin semua kekhawatiran ini akan hilang. Keesokan harinya, suasana rumah terasa riuh. Nadia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Alia dan ibunya yang datang menjemput. Ia memastikan semua beres. Pakaian sudah masuk koper, hadiah sudah dibungkus rapi, dan tiket kereta tersimpan di tas. Sebelum berangkat, ia mencium kening Alia berkali-kali. "Mama pergi dulu ya, sayang. Jangan nakal. Doain Mama ketemu Papa." Alia hanya melambai sambil tersenyum. "Hati-hati, Ma." Dengan langkah mantap, Nadia meninggalkan rumah. Dalam hatinya, ia membayangkan suasana romantis yang akan tercipta nanti malam. Makan malam sederhana bersama Arman, tawa ringan, dan pelukan hangat. Semua bayangan itu membuatnya lupa pada tanda-tanda aneh yang sebenarnya sudah lama ia rasakan. Di dalam taksi menuju stasiun, Nadia menatap keluar jendela. Jalanan ramai dengan kendaraan. Namun pikirannya melayang jauh. Aku ingin lihat wajahnya saat kaget. Aku ingin dia tahu, meski dia sibuk, aku tetap berusaha dekat. Ada getaran halus di dadanya, perasaan yang bercampur antara rindu, bahagia, dan sedikit cemas. Tapi ia menepis semua pikiran buruk. Ia yakin, semua ini akan menjadi kejutan terbaik dalam hidupnya. Kereta yang akan membawanya ke kota tujuan sudah menunggu di peron. Nadia menarik napas dalam-dalam, merasakan semangat baru mengalir di setiap helaan. Ia melangkah masuk, duduk di kursinya, lalu menatap pemandangan luar yang mulai bergerak perlahan. Hari itu, Nadia benar-benar yakin satu hal, ia akan memberi kejutan yang tak terlupakan untuk suaminya. Ia tidak pernah tahu bahwa justru kejutan sebaliknya yang menunggunya di ujung perjalanan. Kereta mulai melaju perlahan meninggalkan stasiun. Suara roda besi yang bergesekan dengan rel menciptakan irama monoton yang menenangkan, meski sesekali terdengar decit keras ketika kereta berbelok. Nadia duduk di kursi dekat jendela. Tangannya menggenggam erat tas kecil berisi hadiah untuk suaminya. Sesekali ia membuka bungkus kertas coklat itu hanya untuk memastikan jam tangan kulit yang dibelinya masih ada di dalam. Ia tersenyum sendiri, membayangkan wajah Arman yang terkejut sekaligus bahagia ketika menerima hadiah itu. Bayangan itu terasa begitu nyata hingga Nadia hampir bisa mendengar suara tawa suaminya. "Kamu ini ya, selalu saja tahu cara membuatku tersenyum." Begitu biasanya Arman berkata ketika mendapat perhatian kecil darinya. Perjalanan panjang membuat Nadia punya banyak waktu untuk merenung. Pemandangan sawah hijau yang terbentang luas, rumah-rumah kecil di pinggiran rel, dan pepohonan yang berlari mundur seakan menjadi layar bagi pikirannya yang sibuk memutar kenangan. Nadia teringat awal mula pertemuannya dengan Arman. Saat itu ia masih bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor swasta, sementara Arman adalah supervisor di departemen lain. Mereka sering bertemu ketika ada rapat lintas divisi. Arman dikenal ramah, selalu menolong, dan punya cara bicara yang menenangkan. Dari situlah benih-benih cinta tumbuh. Dia pria yang sederhana, tapi penuh tanggung jawab. Begitu kata Nadia pada sahabatnya waktu itu. Dan memang benar, Arman melamarnya setelah 2 tahun pacaran. Pernikahan mereka digelar sederhana, hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Namun kebahagiaan di wajah keduanya membuat acara itu terasa mewah. Nadia menghela napas panjang. Kenangan itu masih jelas terpatri, membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa beberapa bulan terakhir Arman berubah. Ia bukan lagi suami yang hangat seperti dulu. Suara kondektur yang memeriksa tiket membuyarkan lamunannya. Nadia menyerahkan tiket dengan senyum tipis. Setelah itu, ia membuka ponsel dan mencoba menghubungi Arman. Ia ingin memastikan keberadaan suaminya, meski hanya untuk mengetahui nada dering di ujung sana. Namun, seperti biasa, panggilan itu tidak diangkat. Hanya terdengar nada sambung berulang kali. Nadia menggigit bibir, sedikit kecewa. Mungkin sedang rapat, mungkin sedang sibuk. Ya, mungkin begitu. Ia menenangkan diri. Ia menutup ponsel, lalu memandang keluar jendela lagi. Kereta kini melewati sebuah jembatan panjang. Sungai berkilau di bawahnya,
memantulkan cahaya matahari siang. Pemandangan indah itu sedikit mengurangi kegelisahannya. Untuk mengusir bosan, Nadia membuka buku catatan kecilnya. Buku itu penuh dengan coretan rencana-rencana hidup mereka, tabungan pendidikan Alia, rencana liburan keluarga ke Yogyakarta, bahkan keinginan sederhana seperti renovasi dapur kecil di rumah. Semua rencana itu mereka buat bersama, penuh canda dan tawa. Namun akhir-akhir ini, semua itu hanya tinggal catatan. Arman jarang membicarakan masa depan bersama, seolah pikirannya dipenuhi hal lain. Ah, sudahlah, Nat. Jangan terlalu curiga. Kamu kesini justru untuk membuktikan kalau semua baik-baik saja. Ia bergumam pada diri sendiri. Kereta berhenti di beberapa stasiun kecil. Penumpang naik dan turun. Seorang ibu paruh baya duduk di samping Nadia, membawa keranjang berisi buah. Mereka sempat berbincang ringan. Mau kemana, Nak? Tanya si ibu ramah. Saya mau menyusul suami, Bu. Dia dinas di luar kota. Saya ingin kasih kejutan. Wajah si ibu langsung berbinar. Wah, pasti senang sekali suamimu nanti. Jarang-jarang ada istri yang perhatian begitu. Suami yang baik harusnya tahu bersyukur. Ucapan sederhana itu membuat Nadia semakin mantap. Ia merasa tindakannya benar. Seorang istri memang harus berusaha menjaga cinta. Ia percaya Arman pasti akan tersentuh. Perjalanan kembali terasa panjang. Nadia menutup mata, mencoba tidur sejenak. Namun pikirannya terus berlari. Kali ini, ia teringat momen saat Arman mulai sering berubah. Beberapa bulan lalu, Arman tiba-tiba pulang lebih larut dari biasanya. Katanya ada lembur mendadak. Lalu seminggu kemudian, ia kembali pulang larut, dengan alasan rapat hingga malam. Nadia mencoba percaya, meski sesekali ia melihat suaminya sibuk membalas pesan di ponsel dengan wajah serius. Pernah suatu kali, Nadia mendekat dan bercanda ingin tahu siapa yang ia balas. Tapi Arman justru marah, mengatakan ia tidak suka dikekang. Saat itu hati Nadia hancur, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin memperkeruh suasana rumah tangga. Semua kenangan itu kini berputar seperti film di kepalanya. Ada luka kecil yang ia coba tutupi dengan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Mungkin memang aku terlalu sensitif. Setelah bertemu langsung nanti, semua kecurigaan ini pasti hilang. Kereta akhirnya mulai memasuki kota besar. Gedung-gedung tinggi mulai terlihat dari jendela, menggantikan hamparan sawah. Nadia merapikan rambutnya, memastikan penampilannya tetap rapi. Jantungnya berdegup lebih kencang. Semakin dekat ia dengan Arman, semakin besar pula rasa rindu yang membuncah. Saat kereta berhenti di stasiun tujuan, Nadia segera turun bersama penumpang lain. Suasana stasiun ramai, orang berlalu lalang dengan wajah tergesa-gesa. Ia menarik koper kecilnya, menatap sekeliling dengan rasa asing sekaligus antusias. Ini dia, kota tempat Arman dinas. Semoga semua berjalan lancar. Gumamnya. Langkahnya terasa ringan meski hatinya masih berdebar. Ia segera memesan taksi online untuk menuju hotel tempat ia pikir Arman menginap. Sambil menunggu, ia kembali membuka ponsel, berharap kali ini Arman membalas pesannya. Namun, tak ada balasan. Hanya centang biru yang dingin. Nadia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia menatap hadiah kecil di pangkuannya, lalu tersenyum samar. Tidak apa-apa, mungkin dia akan lebih terkejut nanti. Kejutan ini akan jadi momen yang indah. Ia tidak pernah tahu bahwa langkahnya keluar dari stasiun itu akan membawanya pada kebenaran yang jauh dari dugaan. Kota itu menyambut Nadia dengan hiruk-pikuk yang berbeda dari kota tempat ia tinggal. Jalanan padat, klakson kendaraan bersahut-sahutan, dan orang-orang tampak sibuk dengan tujuan masing-masing. Bagi Nadia, semua ini terasa asing, tapi sekaligus menegangkan. Ia menarik koper kecilnya dengan hati-hati sambil menghela napas panjang. Tenang, Nat. Kamu hanya perlu menemukan hotel tempat Arman menginap. Lalu semuanya akan indah, bisiknya pada diri sendiri. Ia duduk sebentar di bangku dekat pintu keluar stasiun, membuka ponsel untuk memastikan alamat. Ia sudah mendapat informasi dari rekan kerja Arman sebelumnya,
Meski agak canggung orang itu memberitahu. Mungkin mereka memang tahu aku ingin membuat kejutan. Jadi agak ragu-ragu. Tapi tak apa. Toh niatku baik, pikir Nadia. Setelah memesan taksi online, Nadia menunggu beberapa menit sambil memandang sekeliling. Pemandangan kota besar ini sedikit menakutkan baginya. Apalagi ia datang sendirian. Namun semangat untuk bertemu Arman membuat rasa takut itu terkalahkan. Ketika taksi datang, Nadia langsung masuk. Duduk di kursi belakang sambil memeluk erat tas kecil berisi hadiah. Sopirnya seorang pria ramah yang mencoba mengajaknya berbincang. Mau ke hotel, Bu? Tanyanya sambil menyalakan argo. Iya, Pak. Hotel Grand Cendana, di pusat kota. Jawab Nadia singkat. Oh, hotel itu terkenal bagus. Banyak orang dinas yang menginap di sana. Nadia tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia membayangkan Arman sudah menunggunya di kamar hotel. Mungkin sedang duduk di meja kerja dengan laptop terbuka. Tidak tahu sama sekali bahwa istrinya akan datang tiba-tiba. Perjalanan menuju hotel memakan waktu hampir 1 jam karena macet. Nadia memandangi jalanan, gedung-gedung tinggi, papan iklan yang gemerlap. Semua itu terasa asing sekaligus menambah rasa gugupnya. Ia berulang kali menatap ponsel, berharap ada pesan masuk dari Arman, tapi layar tetap kosong. Setelah sampai di hotel, Nadia turun dengan hati berdebar. Bangunan megah dengan pintu kaca besar itu tampak mewah. Ada portir yang sigap menyambut tamu, dan resepsionis dengan seragam rapi berdiri di balik meja marmer. Nadia melangkah masuk, menyeret koper kecilnya. Bau parfum ruangan bercampur dengan wangi kopi dari kafe di lobi menyambutnya. Dengan senyum penuh harapan, ia menghampiri resepsionis. Permisi, saya ingin menanyakan kamar atas nama Arman Pratama. Beliau tamu dinas di sini. Katanya sopan. Resepsionis itu mengetik cepat di komputernya, lalu menatap layar dengan seksama. Beberapa detik kemudian, wajahnya terlihat bingung. Maaf, Bu. Kami tidak menemukan nama tersebut dalam daftar tamu kami. Nadia tertegun. Mungkin salah eja. Coba atas nama PT Multikarya, perusahaannya. Dia biasanya booking lewat perusahaan. Resepsionis kembali mengetik, namun hasilnya tetap sama. Maaf sekali, Bu. Tidak ada tamu dengan nama ataupun perusahaan itu di data kami. Dek. Nadia merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak sejenak. Ia mencoba tersenyum, meski wajahnya memucat. Oh, baiklah, mungkin saya salah hotel. Terima kasih. Ia berbalik dengan langkah gontai. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Kenapa tidak ada? Bukankah rekannya bilang dia menginap di sini? Atau Arman sengaja tidak mau diketahui? Nadia duduk di sofa lobi, mencoba menenangkan diri. Tangannya bergetar ketika membuka ponsel. Ia membuka aplikasi Find My Phone yang selama ini diam-diam ia hubungkan dengan ponsel Arman. Fitur itu pernah dipasang ketika mereka berlibur agar mudah melacak jika salah satu tersesat. Arman tidak pernah benar-benar peduli. Jadi ia tidak tahu bahwa aplikasi itu masih aktif. Lokasi Arman muncul di layar. Bukan hotel, melainkan sebuah kawasan perumahan sederhana di pinggiran kota. Nadia menatap titik biru itu lama. Dadanya berdegup semakin kencang. Kenapa di sana? Bukannya dia bilang tinggal di hotel selama dinas. Bisiknya. Perasaan campur aduk menyelimutinya. Antara ingin segera ke sana atau justru kembali pulang. Namun rasa penasaran lebih kuat. Aku sudah sejauh ini. Aku harus lihat sendiri. Ia kembali memesan taksi online. Kali ini dengan tujuan perumahan yang tertera di peta. Perjalanan sekitar 30 menit terasa sangat panjang. Nadia hanya bisa menatap keluar jendela dengan pikiran berputar-putar. Setibanya di kawasan itu, suasana jauh berbeda dengan pusat kota. Jalan lebih sepi, rumah-rumah sederhana berjajar rapi, anak-anak kecil bermain bola di pinggir jalan. Taksi berhenti di depan sebuah rumah cat putih dengan pagar besi kecil. Dari luar terlihat sederhana tapi asri. Ada pot-pot bunga di terasnya. Nadia duduk terpaku di kursi taksi. Hatinya bergetar hebat. Ini alamatnya. Benarkah dia ada di sini? Sopir menoleh. Sudah sampai, Bu.
Oh, iya, terima kasih. Jawab Nadia gugup sambil menyerahkan ongkos. Ia turun perlahan, menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap pintu rumah itu dengan penuh rasa ragu. Kakinya terasa berat, namun langkahnya tetap maju. Tok, tok, tok. Ketukan tangannya di pintu kayu terdengar nyaring. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang perempuan muda muncul, berwajah cantik dengan senyum ramah. Rambut hitamnya terikat rapi. Tubuhnya dibalut daster sederhana. Ya, ada yang bisa saya bantu? Tanya perempuan itu lembut. Nadia terdiam. Kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia tak menyangka pintu akan dibuka oleh perempuan muda, bukan resepsionis hotel atau bahkan Arman sendiri. Oh, maaf. Saya mencari seseorang. Arman Pratama. Apakah beliau ada di sini? Perempuan itu tampak terkejut sesaat, lalu tersenyum tipis. Tunggu sebentar, ya. Ia berbalik masuk ke dalam. Dari celah pintu, Nadia melihat sekilas ruang tamu yang sederhana. Ada mainan anak berserakan di lantai. Jantungnya semakin berdegup kencang. Tak lama, langkah kaki terdengar. Sosok yang begitu familiar muncul dari dalam. Arman, suaminya. Namun kali ini bukan dengan raut wajah lelah sepulang kerja, melainkan wajah terkejut campur panik. Dan yang lebih mengejutkan, ia muncul sambil menggendong seorang anak kecil berusia sekitar 3 tahun. Anak itu memeluk leher Arman erat. Matanya bulat menatap ke arah Nadia yang berdiri di depan pintu. Dunia Nadia seakan berhenti berputar. Nadia berdiri terpaku di depan pintu rumah itu. Matanya tidak lepas dari pemandangan di hadapannya. Arman, suaminya, menggendong seorang anak kecil yang jelas bukan Alia. Anak itu tampak begitu nyaman di pelukan Arman, seakan sudah terbiasa. Nah, Nadia? Suara Arman tercekat, kaget melihat istrinya berdiri di ambang pintu. Nadia tidak langsung menjawab. Kata-kata tertahan di tenggorokannya. Hadiah yang ia pegang terasa berat, seolah-olah seluruh harapan dan cintanya ikut membatu di dalam kotak itu. Perempuan muda yang membuka pintu tadi kembali muncul, berdiri di samping Arman. Senyumnya hilang, berganti kebingungan. Ini siapa, Mas? Tanyanya pelan. Arman menelan ludah. Wajahnya pucat. Ia menurunkan anak kecil itu perlahan, lalu mengajaknya masuk. Namun bocah itu justru berlari ke arah perempuan muda, memeluk kakinya sambil bersuara riang. Mama! Mama? Suara Nadia akhirnya pecah. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Arman panik. Nadia, aku bisa jelaskan. Jelaskan. Nadia hampir berteriak, meski suaranya serak. Apa yang harus kau jelaskan, Arman? Aku datang jauh-jauh ke sini, ingin memberi kejutan untukmu, tapi malah aku yang mendapat kejutan ini. Arman melangkah maju, mencoba mendekati istrinya. Sayang, tolong tenang dulu. Jangan salah paham. Aku. Jangan panggil aku, sayang. Potong Nadia dengan mata berkaca-kaca. Siapa mereka? Arman? Siapa perempuan ini? Dan anak itu? Perempuan muda itu terlihat canggung, namun akhirnya berbisik lirih. Mas, lebih baik kita bicara jujur saja. Saya tidak mau ada kesalahpahaman. Nadia menoleh padanya tajam. Jadi benar? Kau, istrinya. Perempuan itu menunduk. Saya Maya, dan anak ini, namanya Adit. Darah Nadia serasa berhenti mengalir. Seluruh tubuhnya gemetar. Nama itu, wajah itu, semuanya terasa seperti hantaman besar ke jantungnya. Ia melangkah mundur, seakan udara sekitar mengurungnya. Arman berusaha meraih tangannya, tapi Nadia menepis kasar. Jangan sentuh aku. Beberapa tetangga tampak mulai memperhatikan dari jauh, penasaran dengan keributan kecil di depan rumah. Maya terlihat panik, lalu menarik lengan Arman agar masuk ke dalam. Mas, jangan ribut di luar. Orang-orang lihat. Nadia tersenyum miris. Oh, jadi sekarang kau lebih takut dipermalukan orang lain daripada menyakiti aku, istrimu yang sah. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan.
Kotak hadiah di tangannya bergetar, lalu jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Jam tangan yang dibungkus rapi kini tergeletak di tanah berdebu, menjadi simbol betapa sia-sianya niat baik Nadia. Arman. Suaranya bergetar. Aku meninggalkan anak kita di rumah. Aku naik kereta berjam-jam. Aku ingin membuatmu bahagia dengan kejutan ini. Tapi lihatlah apa yang kudapat. Arman menunduk. Tidak berani menatap mata istrinya. Sejak kapan, Arman? Sejak kapan kau melakukan ini di belakangku? Suara Nadia naik turun, penuh luka. Arman menarik napas panjang. Nadia, aku menikah siri dengan Maya sekitar 4 tahun lalu. Itu sebelum Alia lahir. Aku hilaf. Waktu itu aku merasa kesepian, sering dinas di luar kota. Lalu, cukup, teriak Nadia. Tubuhnya bergetar hebat. Jangan beri aku alasan murahan. Kau bilang kau merasa kesepian? Lalu aku ini siapa? Arman? Boneka? Bayangan? Aku yang selalu menunggumu di rumah, membesarkan anakmu, menjaga keluarga kita, dan kau malah mencari pengganti di luar sana. Maya menunduk, memeluk anak kecil yang mulai menangis karena mendengar suara keras. Mama, kenapa Mama nangis? Tanya bocah itu polos. Nadia menutup mulutnya, menahan isak. Pemandangan itu membuat hatinya hancur berkeping-keping. Ada seorang anak yang jelas darah daging Arman, tapi bukan dari rahimnya. Jadi, selama ini, semua alasanmu sibuk, rapat malam, lembur, itu hanya kedok agar bisa bersamanya. Tanya Nadia dengan suara serak. Arman tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan. Nadia menggeleng dengan getir. Astaga, betapa bodohnya aku. Aku selalu membela kau di depan keluarga. Aku selalu percaya setiap kata-katamu. Bahkan ketika hatiku curiga, aku tetap menutup mata. Dan sekarang, semua terbongkar di depan mataku. Tangisnya pecah. Ia membalikkan badan, melangkah gontai meninggalkan rumah itu. Arman berusaha mengejarnya. Nadia, tunggu. Tolong beri aku kesempatan menjelaskan lebih banyak. Namun Nadia menoleh dengan tatapan yang penuh luka. Penjelasanmu tidak akan mengubah kenyataan. Arman, kau sudah berkhianat. Kau sudah menginjak-injak janji suci kita. Langkahnya semakin cepat, menjauh dari rumah itu. Arman terdiam di depan pagar, sementara Maya memeluk anaknya erat, menangis diam-diam. Di ujung jalan, Nadia berhenti sejenak. Ia menatap langit yang mulai menggelap, seolah mencari kekuatan. Hatinya terasa hampa. Semua bayangan indah tentang kejutan romantis berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan sekarang? Malam itu, Nadia kembali ke hotel sederhana dekat stasiun. Bukan hotel mewah tempat ia membayangkan akan bertemu Arman, melainkan penginapan seadanya yang terasa dingin dan asing. Ia duduk di tepi ranjang, wajahnya basah oleh air mata. Hadiah yang jatuh tadi siang kini kembali di tangannya. Kotaknya kotor berdebu. Ia membuka pelan, menatap jam tangan kulit itu lama-lama. Seharusnya ini untukmu, Arman. Tapi sekarang, aku tak tahu apa lagi artinya, bisiknya lirih. Di luar jendela, suara kendaraan malam bergema. Namun di dalam kamar itu, hanya ada keheningan yang penuh luka. Nadia memeluk lututnya, berusaha mengatur napas. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Pagi itu, Nadia bangun dengan mata bengkak. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur sama sekali. Bayangan Arman, wajah Maya, dan anak kecil bernama Adit terus menghantui pikirannya. Di meja hotel, sisa sarapan yang ia pesan hampir tidak tersentuh. Perutnya mual setiap kali mencoba menelan makanan. Hatinya masih penuh sesak, seolah dunia yang selama ini ia kenal runtuh seketika. Ia menatap jam hadiah yang kini tergeletak di samping tas. Jam itu kini hanya benda mati tanpa makna. Seharusnya melambangkan kebersamaan, namun kini hanya pengingat pahit akan pengkhianatan. Nadia menghela napas panjang. Aku tidak bisa terus begini, gumamnya. Aku harus pulang. Alia menungguku.
Ia segera membereskan barang-barangnya. Namun sebelum meninggalkan hotel, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Arman. Nadia, tolong beri aku kesempatan bicara. Aku akan jelaskan semuanya. Kita bisa bertemu siang ini di kafe dekat stasiun. Tolong, jangan pergi dulu. Nadia memejamkan mata. Tangannya bergetar menahan emosi. Berbicara? Setelah semua yang kulihat dengan mataku sendiri? Namun di sisi lain, ada bagian kecil dalam dirinya yang masih menginginkan jawaban. Ia butuh kepastian, meski mungkin jawabannya akan semakin melukai. Dengan berat hati, Nadia membalas singkat. Baik, satu kali kesempatan. Kafe dekat stasiun itu cukup ramai siang hari. Suara mesin kopi, denting gelas, dan percakapan pengunjung bercampur menjadi satu. Nadia memilih duduk di sudut dekat jendela, agar bisa melihat keluar jika perasaannya sesak. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Arman masuk dengan wajah letih. Matanya merah, entah karena kurang tidur atau menangis. Ia membawa tas kerja, tapi wajahnya lebih mirip pria yang kehilangan arah. Nadia. Suaranya lirih saat mendekat. Nadia menegakkan tubuh, berusaha tegar. Duduklah. Katakan apa yang ingin kau jelaskan. Jangan buang waktuku. Arman duduk, menatap istrinya dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tahu aku salah besar. Tidak ada kata yang bisa menghapus dosaku. Tapi aku mohon, dengarkan aku sekali ini saja. Nadia menyilangkan tangan di dada. Aku mendengarkan. Arman menarik napas panjang. Aku bertemu Maya bertahun-tahun lalu, saat ada proyek di luar kota. Aku kesepian. Nadia, kau tahu betapa sibuknya aku, selalu di luar kota. Maya datang di saat aku rapuh. Aku tidak bermaksud jatuh hati, tapi semuanya terjadi begitu saja. Jangan ulangi alasan murahanmu, potong Nadia dingin. Kau bilang kesepian, sementara aku di rumah menunggumu dengan setia. Aku yang merawat Alia sendirian. Apa itu tidak lebih berat dari sekadar kesepian? Arman tertunduk. Aku tahu. Aku salah. Aku mencoba menutupi, berharap semuanya bisa berjalan tanpa ada yang terluka. Aku menikahi Maya secara siri, dan lahirlah Adit. Tapi aku tetap mencintaimu. Nadia, kau tetap istriku. Kau tetap pusat hidupku. Nadia menahan tawa getir. Pusat hidupmu? Kau menyebutku pusat hidupmu. Tapi kau berbagi ranjang dengan wanita lain? Kau punya dua keluarga. Arman. Dua kehidupan yang kau jalani seolah-olah itu normal. Beberapa pengunjung kafe mulai melirik. Namun Nadia tidak peduli. Air matanya menetes. Tapi suaranya tetap lantang. Kalau kau benar mencintaiku, kau tidak akan pernah tega melukai aku seperti ini, lanjutnya. Cinta tidak bisa dibagi. Arman. Cinta sejati itu satu. Dan jelas, cintamu bukan untukku seorang. Arman menggenggam tangannya di atas meja, meski Nadia langsung menariknya. Aku berencana jujur padamu. Nadia, aku ingin mengatakan semuanya di waktu yang tepat. Tapi kau datang tiba-tiba. Aku belum siap. Belum siap. Nadia menggeleng tak percaya. Kau tidak akan pernah siap, Arman. Karena yang kau lakukan adalah pengkhianatan. Tidak ada waktu yang akan membuatnya lebih mudah diterima. Suasana menjadi hening beberapa saat. Hanya ada isakan lirih Nadia yang sesekali pecah. Lalu tiba-tiba, pintu kafe kembali terbuka. Seorang perempuan masuk, dan Nadia terkejut saat mengenalinya. Maya. Di gendongannya, Adit yang tadi sore dipeluk Arman. Anak itu tampak mengantuk. Kepalanya bersandar di bahu sang ibu. Arman terperanjat. Maya, kenapa kau kesini? Maya berjalan dengan wajah penuh tekad. Aku tidak bisa diam di rumah. Mas, aku tahu kalian pasti membicarakan aku. Jadi biarlah aku juga bicara. Nadia menatapnya tajam. Apa lagi yang ingin kau katakan? Bukankah kehadiranmu saja sudah cukup menghancurkan rumah tanggaku? Maya menunduk sebentar,
lalu menatap Nadia dengan mata berkaca. Mbak Nadia, aku tahu aku salah. Aku tahu aku merebut sesuatu yang bukan milikku. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat menghancurkan keluarga Mbak. Aku hanya terjebak dalam perasaan yang salah. Nadia menghela napas berat. Kau sadar salah, tapi tetap melakukannya. Itu artinya kau memilih. Kau dan Arman sama saja. Dua orang dewasa yang tahu itu dosa, tapi tetap menikmati. Adit tiba-tiba menggeliat dalam gendongan Maya, lalu menatap Nadia dengan polos. Tante siapa? Tanyanya. Pertanyaan sederhana itu menusuk hati Nadia. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Bagaimana ia harus menjelaskan pada bocah tak berdosa bahwa dirinya adalah istri sah dari ayah anak itu? Arman buru-buru menenangkan. Adit, ayo duduk dulu sama Mama. Nadia berdiri, mengambil tasnya. Aku tidak bisa lagi duduk di sini. Semakin lama aku menatap kalian, semakin sesak dadaku. Arman, dengar baik-baik. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan nanti, tapi satu hal pasti, aku tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan ini dengan mudah. Arman panik. Nadia, tolong, jangan pergi begitu saja. Pikirkan Alia. Pikirkan keluarga kita. Nadia menatapnya dengan mata penuh air. Aku justru memikirkan Alia. Aku tidak mau anak kita tumbuh melihat ibunya diinjak-injak harga dirinya. Maya diam, tak berani berkata apa-apa lagi. Dengan langkah tegas, Nadia keluar dari kafe. Suara pintu kaca berdering halus, namun bagi Nadia, itu terdengar seperti tanda berakhirnya sebuah babak dalam hidupnya. Di luar, udara panas siang menusuk kulit. Namun hati Nadia jauh lebih perih. Ia berjalan cepat menuju stasiun, bertekad pulang pada Alia. Setidaknya aku masih punya dia. Putriku adalah satu-satunya alasan aku harus tetap kuat, batinnya. Namun ia tahu, hidupnya tak akan lagi sama. Pertemuan mengejutkan itu membuka mata Nadia sepenuhnya. Ia tidak hanya menghadapi suami pengkhianat, tapi juga kenyataan bahwa ada keluarga lain yang ikut terlibat. Dan semuanya kini menuntut keputusan darinya. Kereta malam membawa Nadia pulang ke kotanya. Lampu-lampu kota yang berkelebatan di jendela tak mampu mengalihkan pikirannya dari peristiwa di kafe tadi siang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Arman yang menggendong anak kecil itu muncul lagi, disusul suara polos Adit bertanya siapa dirinya. Nadia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku harus kuat. Aku masih punya Alia. Aku tidak boleh jatuh terlalu dalam. Namun meski bibirnya berulang kali mengucapkan kalimat itu, hatinya tetap hancur. Sesampainya di rumah, Alia langsung menyambut. Bocah 7 tahun itu berlari memeluk kaki ibunya dengan tawa riang. Mama! Mama pulang! Alia kangen banget. Pelukan itu membuat Nadia hampir runtuh. Ia mengangkat tubuh kecil itu dan mendekap erat, menahan isak agar tidak terdengar. Mama juga kangen, sayang. Maaf ya, Mama pergi lama. Malam itu, Nadia berbaring di samping Alia yang sudah terlelap. Tatapannya kosong menembus langit-langit kamar. Hatinya bertanya-tanya, apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Konfrontasi kedua. Beberapa hari kemudian, Arman pulang. Suasana rumah yang biasanya penuh kehangatan kini menjadi tegang. Nadia duduk di ruang tamu dengan ekspresi dingin, sementara Arman berdiri tak jauh darinya. Wajahnya kusut penuh kegelisahan. Nadia, aku mohon, dengarkan aku sekali lagi. Ucap Arman dengan suara pelan. Nadia menatapnya tajam. Kau sudah cukup bicara di kafe itu. Tapi baiklah, aku ingin mendengar semuanya. Kali ini, jangan ada yang ditutupi. Jelaskan dari awal, sejujurnya. Arman duduk. Tangannya gemetar meremas celana. Aku bertemu Maya 3 tahun lalu. Saat itu aku sedang mengerjakan proyek besar di kota tempat dia tinggal. Kami sering bertemu karena dia salah satu staf administrasi di kantor cabang. Lama-lama, aku jatuh hati. Aku tahu itu salah, tapi aku tetap melakukannya. Nadia mendengus. Jatuh hati? Kau punya istri di rumah, men.
Kau punya anak. Apa artinya aku dan Alia di matamu? Hanya formalitas. Tidak, bukan begitu. Arman tergesa-gesa menjawab. Kau tetap istriku, tetap orang yang paling penting. Tapi, aku lemah. Maya hadir di saat aku merasa jauh darimu. Aku merasa tidak pernah cukup memberi perhatian padamu, dan Maya membuatku merasa dibutuhkan. Nadia merasakan hatinya bergetar antara marah dan sedih. Jadi solusinya adalah menikah siri? Mengkhianati sumpah pernikahan kita? Arman menunduk. Aku takut kehilangan keduanya. Aku pikir dengan menikahi Maya secara siri, aku bisa tetap menjalani dua dunia. Aku salah besar. Dan sekarang, aku menyesal. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Kau tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga merampas masa depan anak kita. Bagaimana jika Alia tahu ayahnya punya keluarga lain? Kau sadar betapa hancurnya hati anak kecil itu? Arman tidak menjawab. Suasana rumah hening. Hanya terdengar detik jam di dinding. Pertemuan dengan Maya. Beberapa hari kemudian, Maya tiba-tiba datang ke rumah. Nadia sempat kaget ketika membuka pintu dan mendapati perempuan itu berdiri dengan wajah pucat. Adit kecil di gendongannya. Aku tahu ini tidak sopan, Mbak, kata Maya dengan suara bergetar. Tapi aku harus bicara langsung. Nadia menatap dingin, tapi membiarkan mereka masuk. Arman yang kebetulan di rumah pun segera menghampiri. Wajahnya kaget melihat kedatangan Maya. Aku tidak ingin merusak rumah tangga Mbak, kata Maya sambil duduk, menunduk dalam-dalam. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Adit tumbuh tanpa ayah. Aku bingung harus bagaimana. Nadia tertawa getir. Kau tidak ingin merusak rumah tanggaku? Kau pikir apa yang sudah kau lakukan selama ini? Kau dan Arman sama-sama menghancurkan segalanya. Maya menangis, memeluk erat Adit. Aku hanya ingin anakku tidak kehilangan figur ayah. Itu saja. Nadia menatap anak kecil itu lama. Wajah polosnya, senyumnya yang tidak tahu apa-apa. Hatinya sakit, tapi ia tahu, anak itu bukanlah pihak yang bersalah. Namun itu tidak mengubah keputusannya. Pergulatan batin. Malam setelah pertemuan itu, Nadia kembali menangis sendirian. Kali ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga soal Alia. Ia membayangkan jika suatu saat putrinya tahu kenyataan pahit ini. Bagaimana luka yang akan ditanggungnya? Ia memegang cincin kawinnya yang masih melingkar di jari. Cincin itu kini terasa berat, seolah-olah menjerat pergelangan tangannya. Apakah aku harus melepaskan semuanya? Bisiknya. Telepon dari ibunya datang di tengah malam. Sang ibu bertanya kabar, dan akhirnya Nadia tidak bisa menahan diri. Ia menangis terseduh, menceritakan semuanya. Ibunya hanya terdiam di seberang, lalu berkata dengan lembut, "Nak, jangan biarkan harga dirimu diinjak-injak. Kalau dia bisa mengkhianati sekali, siapa yang bisa menjamin dia tidak akan mengulanginya? Pikirkan masa depanmu dan Alia." Kata-kata itu menancap dalam di hati Nadia. Keputusan bulat. Esok paginya, Nadia memanggil Arman ke ruang tamu. Wajahnya tegas, berbeda dengan sebelumnya. "Arman," katanya lantang, "aku sudah memikirkan segalanya. Aku tidak bisa lagi hidup dengan pengkhianatan ini. Aku ingin cerai." Arman terperanjat. "Nadia, tolong jangan. Pikirkan Alia. Pikirkan keluarga kita. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya." "Tidak ada yang bisa diperbaiki dari kebohongan yang sudah terlalu dalam," jawab Nadia dingin. "Aku tidak mau Alia tumbuh dengan melihat ibunya tersiksa. Aku lebih baik membesarkan dia sendiri daripada hidup bersama pria yang tidak setia." Arman jatuh terduduk. Wajahnya pucat. "Aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi." Nadia menggeleng. "Kesempatan sudah kuberikan berkali-kali tanpa aku sadari. Tapi kau menyia-nyiakannya. Kali ini, aku memilih diriku sendiri. Aku memilih anakku. Dan itu artinya, aku memilih berpisah darimu." Penutup bab. Arman terdiam. Air mata jatuh membasahi wajahnya. Sementara itu, Nadia melangkah ke kamar,
menutup pintu dengan hati yang masih sakit tapi mulai teguh. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah. Tapi keputusan sudah diambil. Ia tidak lagi ingin hidup dalam kebohongan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa lega meski air matanya masih mengalir. Karena kebenaran akhirnya terungkap. Dan ia memilih tidak lagi menutup mata. Keputusan Nadia untuk bercerai dari Arman memang sudah bulat. Tetapi keputusan itu bukan berarti membuat hatinya langsung tenang. Justru setiap hari setelah pengakuan itu, hidupnya terasa semakin berat. Luka yang ia rasakan seperti baru saja terbuka, segar dan menganga. Dan setiap kali ia mengingat wajah Arman atau Maya, darah segar kembali mengalir di hatinya. Malam itu, Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup membuat bayangan tubuhnya menempel di dinding. Di meja ada secangkir teh yang sejak tadi tak tersentuh. Uapnya sudah lama hilang. Alia sudah terlelap di kamarnya. Sementara Nadia tak mampu memejamkan mata. Ia membuka album foto keluarga. Foto pernikahannya dengan Arman. Wajah bahagia mereka di depan pelaminan. Senyum yang begitu tulus. Lalu foto saat Alia lahir. Saat Arman menggendong bayi mungil itu dengan bangga. Semua kenangan itu terasa seperti kebohongan besar sekarang. Kenapa harus aku? Bisiknya dengan suara serak. Air matanya kembali jatuh, membasahi foto yang ia genggam. Hari-hari penuh pertengkaran. Hari-hari berikutnya menjadi neraka kecil di rumah itu. Arman, meski sudah diputuskan untuk bercerai, masih sering datang. Ia mencoba membujuk, mencoba menunjukkan perubahan. Namun setiap kali ia muncul, yang terjadi hanya pertengkaran. Nadia, aku serius menyesal. Suara Arman meninggi. Apa kau tidak bisa memberi kesempatan sekali lagi? Kesempatan apa lagi yang kau maksud, Arman? Balas Nadia keras. Kau sudah mengambil kesempatan itu berkali-kali di belakangku. Kau pikir aku wanita bodoh yang rela terus dikhianati? Arman mendesah, berusaha menahan emosi. Aku lakukan semua itu bukan karena aku tidak mencintaimu. Aku hanya lemah. Aku berhenti menyalahkan keadaan. Potong Nadia tajam. Kau bukan lemah. Kau egois. Kalau benar mencintaiku, kau tidak akan tega menikahi wanita lain dan menyembunyikannya dariku bertahun-tahun. Suara mereka sering terdengar hingga ke kamar Alia. Anak itu mulai ketakutan setiap kali mendengar ayah dan ibunya bertengkar. Malam-malam Alia sering menangis, berlari ke pelukan ibunya. Mama, jangan marah sama papa. Aku takut mama dan papa pisah. Ucapan Alia menusuk hati Nadia berkali-kali. Tapi meski hatinya hancur, ia tahu, mempertahankan rumah tangga yang sudah retak hanya akan membuat luka lebih dalam, terutama untuk putrinya. Kehidupan sosial yang menghakimi. Di luar rumah, beban Nadia tidak kalah berat. Tetangga mulai bertanya-tanya. Keluarga besar ikut mencampuri. Beberapa saudara Arman mencoba menasihati agar Nadia mau memaafkan. Namanya laki-laki. Nat. Kadang mereka hilaf. Kau sebagai istri harus bisa menutup mata sedikit demi kebaikan anak, ujar salah satu kakak iparnya. Ucapan itu membuat Nadia geram. Hilaf bukan berarti menikah siri dan punya anak dengan perempuan lain. Itu bukan hilaf. Itu pilihan sadar. Namun tidak semua orang bisa memahami luka seorang istri. Banyak yang hanya melihat permukaan. Seolah-olah Nadia terlalu keras kepala. Di sisi lain, teman-teman dekatnya justru memberi dukungan. Mereka mengingatkan bahwa Nadia berhak memilih kebahagiaan sendiri, berhak menuntut penghormatan atas dirinya. Dukungan itu yang membuatnya sedikit bertahan di tengah badai. Malam-malam tanpa tidur. Setiap malam Nadia sulit tidur. Ia sering duduk di balkon rumah, memandangi langit yang gelap. Angin malam yang dingin tidak mampu menenangkan pikirannya. Ia membayangkan masa depan yang harus ia jalani sendirian. Membesarkan Alia tanpa sosok ayah, menghadapi omongan orang, bekerja lebih keras untuk menghidupi keluarga kecilnya. Namun yang paling sulit diterima adalah kenyataan bahwa orang yang selama ini ia cintai, yang ia percaya sepenuh hati, ternyata tega menusuknya dari belakang. Luka itu begitu dalam hingga ia merasa tidak akan pernah bisa percaya pada laki-laki lagi. Terkadang,
Nadia merasa marah pada dirinya sendiri. Kenapa aku tidak pernah curiga? Kenapa aku terlalu percaya? Ia teringat semua momen saat Arman pulang larut, semua telepon yang tak terjawab, semua alasan yang ia terima mentah-mentah. Kini semuanya masuk akal. Dan itu membuat hatinya semakin perih. Karena ia merasa telah dibutakan oleh cinta. Kehidupan Alia yang terguncang. Alia, meski masih kecil, bisa merasakan ada yang salah. Ia sering bertanya dengan polos. Mama, kenapa papa jarang di rumah? Kenapa papa sering bikin mama nangis? Pertanyaan sederhana itu membuat Nadia nyaris hancur setiap kali mendengarnya. Ia tak tahu harus menjawab apa. Bagaimana menjelaskan pada anak kecil bahwa ayahnya punya keluarga lain? Suatu malam, Alia menangis di pelukan Nadia. Mama, aku nggak mau papa pergi. Aku mau kita bertiga terus sama-sama. Nadia hanya bisa mengusap kepala putrinya dengan air mata jatuh deras. Sayang, apapun yang terjadi, Mama selalu ada buat kamu. Mama janji. Ia sadar, luka yang ia tanggung bukan hanya miliknya, tapi juga milik anaknya. Dan luka seorang anak jauh lebih berat, karena mereka belum mengerti apa-apa. Refleksi dan kesadaran. Hari demi hari, meski hatinya masih hancur, Nadia perlahan mulai menyadari sesuatu. Luka yang ia rasakan memang dalam, tapi ia tidak boleh terpuruk selamanya. Alia membutuhkan dirinya dalam keadaan kuat, bukan rapuh. Ia mulai menulis di buku harian setiap malam, menumpahkan semua rasa sakitnya. Dari menulis itu, ia belajar menerima kenyataan sedikit demi sedikit. Luka ini memang milikku, tulisnya suatu malam. Tapi luka ini tidak boleh menguasai hidupku. Aku harus belajar bangkit. Aku harus bisa menjadi contoh untuk Alia, bahwa meski dikhianati, Mama tetap bisa berdiri tegak. Tulisan-tulisan itu menjadi semacam terapi, menguatkan dirinya ketika rasa sakit kembali menyerang. Penutup bab. Meski luka itu belum sembuh, meski setiap hari masih ada air mata, Nadia mulai menatap hidup dengan cara berbeda. Ia tahu perjalanan masih panjang, tetapi setidaknya ia mulai menemukan kekuatan kecil dalam dirinya. Luka yang mendalam memang menyakitkan, tapi ia percaya suatu hari nanti luka itu akan menjadi bekas yang membuatnya lebih kuat. Dan malam itu, saat menatap Alia yang tidur dengan damai, Nadia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan melindungimu, Nak. Aku akan menjadi kuat, meski hatiku hancur. Demi dirimu, Mama tidak boleh kalah." Hari-hari berlalu dengan berat. Rumah Nadia kini bagai ladang ranjau. Setiap kali Arman datang, suasana selalu berubah panas. Mereka sudah tidak bisa berbicara tanpa berdebat. Luka yang menganga tidak bisa ditutup dengan kata-kata manis atau janji perubahan. Suatu sore, setelah menjemput Alia dari sekolah, Nadia memberanikan diri untuk duduk berdua dengan ibunya di ruang tengah. Sang ibu menatap wajah putrinya yang tampak letih. Mata sembab akibat terlalu sering menangis. "Ibu, aku sudah tidak kuat lagi," ucap Nadia lirih. "Setiap kali lihat wajah Arman, aku hanya ingat kebohongannya. Aku tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Aku tidak bisa lagi percaya padanya." Ibunya menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Nadia. "Nak, pernikahan itu memang harus diperjuangkan. Tapi kalau yang diperjuangkan justru membuatmu semakin tersiksa, untuk apa dipertahankan? Kau punya hak untuk bahagia." Air mata Nadia jatuh lagi. "Tapi Bu, bagaimana dengan Alia? Aku takut dia kehilangan ayahnya." "Lebih baik Alia kehilangan sosok ayah yang mengkhianati ibunya," jawab ibunya tegas, "daripada dia tumbuh melihat ibunya diinjak-injak dan hidup dalam kepalsuan. Anak-anak lebih butuh contoh keberanian daripada kepura-puraan." Kata-kata itu menggema di hati Nadia. Malam itu, ia duduk sendirian di meja makan, menatap secari kertas kosong. Ia mengambil pena, lalu mulai menuliskan sesuatu. Surat gugatan cerai. Pertemuan dengan Arman. Keesokan harinya, Arman datang lagi. Wajahnya semakin kusut. Janggut tipis mulai tumbuh. Matanya sembab. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap Nadia dengan harap-harap cemas. "Nadia, aku mohon,
Jangan lakukan ini, katanya sambil meraih tangan istrinya. Aku janji, aku akan meninggalkan Maya. Aku hanya ingin bersamamu dan Alia. Nadia menarik tangannya. Arman, berhentilah membuat janji yang tidak bisa kau tepati. Kau bilang mencintaiku, tapi kau juga mencintai Maya. Kau bilang aku pusat hidupmu, tapi kau punya keluarga lain di belakangku. Kau pikir aku bisa percaya lagi? Arman menunduk, lalu berlutut di hadapan Nadia. Aku rela lakukan apa saja. Nat, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpa kau. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Arman, kau sudah diberi kesempatan selama bertahun-tahun tanpa aku sadari. Tapi kau menyalahgunakannya. Kau menikah siri, kau punya anak, dan kau sembunyikan semua itu dariku. Itu bukan hilaf sesaat. Itu keputusan yang kau rencanakan dengan sadar. Dan aku tidak bisa memaafkan keputusan itu. Arman terisak. Suara laki-laki dewasa yang biasanya keras kini terdengar rapuh. Tapi Nadia tetap tegar. Ia tahu jika ia goyah sekarang, semua perjuangannya akan sia-sia. Aku sudah mengajukan gugatan cerai, ucap Nadia akhirnya. Besok aku akan menemui pengacara untuk memprosesnya. Arman terdiam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Nat, kau sungguh tega. Bukan aku yang tega, Arman. Kau yang tega menghancurkan rumah tangga ini. Aku hanya memilih untuk tidak terus hidup dalam luka. Reaksi keluarga besar. Kabar tentang gugatan cerai itu cepat menyebar. Keluarga besar dari kedua belah pihak mulai ikut campur. Kakak Arman menelpon, memohon agar Nadia membatalkan niatnya. Nat, pikirkan baik-baik. Kau akan jadi janda muda. Apa kau siap menanggung omongan orang? Nadia menjawab dengan suara bergetar tapi mantap. Lebih baik aku jadi janda yang bermartabat daripada istri yang terus dibohongi. Sebagian keluarga memang menyalahkannya. Mereka menuduh Nadia terlalu keras, terlalu egois, tidak bisa menerima kelemahan suami. Namun di sisi lain, keluarganya sendiri berdiri tegak mendukungnya. Kami tidak akan membiarkanmu sendirian, kata ayahnya suatu malam. Kau masih punya kami. Dan yang terpenting, kau masih punya Alia. Dukungan itu menjadi kekuatan besar bagi Nadia. Konfrontasi terakhir dengan Maya. Sebelum proses hukum benar-benar dimulai, Nadia menerima pesan singkat dari Maya. Perempuan itu meminta bertemu untuk terakhir kalinya. Meski enggan, Nadia setuju. Mereka bertemu di sebuah taman kota yang sepi. Maya datang dengan wajah lelah. Matanya bengkak. Mbak Nadia, ucap Maya dengan suara pelan. Aku minta maaf sekali lagi. Aku tahu semua ini salahku juga. Aku mencintai laki-laki yang salah. Dan aku merusak rumah tangga orang. Aku tidak minta dimaafkan, tapi aku ingin Mbak tahu, aku tidak pernah ingin menjadi musuhmu. Nadia menatapnya lama. Aku tidak membencimu, Maya. Aku benci Arman karena mengkhianatiku, tapi padamu, aku hanya merasa kasihan. Kau terjebak dalam kebohongan yang sama. Bedanya, kau memilih masuk ke dalamnya, sementara aku dipaksa menerima. Maya menunduk. Air matanya jatuh. Aku akan membesarkan Adit sendiri kalau memang Arman harus memilih. Aku hanya berharap suatu hari nanti, anakku bisa mengerti. Nadia menarik napas panjang. Kau juga harus kuat. Jangan ulangi kesalahan ini lagi. Jangan pernah mengambil kebahagiaan orang lain hanya untuk mengisi kekosonganmu. Maya mengangguk, lalu pergi dengan langkah gontai. Pertemuan itu menutup bab panjang antara mereka. Menemui pengacara. Hari berikutnya, Nadia menemui seorang pengacara keluarga. Dokumen sudah dipersiapkan. Alasan perceraian jelas. Pengkhianatan. Prosesnya tidak akan mudah, kata pengacara itu. Suami Anda mungkin akan mencoba menolak. Tapi bukti dan kesaksian cukup kuat. Jika Anda sudah bulat, kami akan melanjutkan. Nadia mengangguk. Saya sudah bulat. Di dalam hatinya masih ada sisa rasa sakit. Masih ada air mata yang ingin jatuh.
Tapi keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang Alia. Tentang memberikan contoh bahwa seorang perempuan berhak menolak diperlakukan tidak adil. Penutup bab. Malam itu, Nadia duduk di ranjang sambil menatap Alia yang sedang tidur pulas. Senyum polos anak itu menjadi sumber kekuatannya. "Sayang," bisiknya lirih. "Mama sudah memutuskan. Kita akan hidup berdua saja. Mungkin berat, tapi Mama janji akan berikan semua cinta Mama untukmu." Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini tidak hanya berisi luka. Ada sedikit kelegaan. Ada secercah keberanian yang tumbuh di sana. Keputusan besar sudah diambil. Jalan ke depan memang penuh tantangan. Tapi setidaknya Nadia tidak lagi hidup dalam kebohongan. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi ia juga tahu, dirinya layak mendapatkan yang lebih baik. Hari persidangan itu akhirnya tiba. Sejak pagi, Nadia sudah merasakan dadanya bergemuruh. Tangannya dingin. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski AC ruang tamu rumahnya sudah menyala. Ibunya menggenggam erat tangan Nadia. "Kau sudah kuat sejauh ini, Nak. Jangan gentar. Hari ini adalah awal baru untukmu," kata ibunya menenangkan. Nadia mengangguk, lalu melirik Alia yang dititipkan pada tantenya. Ia tidak ingin anaknya melihat semua ini. Biarlah Alia tetap tumbuh tanpa gambaran pahit tentang perpisahan orang tuanya. Di ruang sidang, gedung pengadilan agama berdiri megah dengan nuansa putih dan hijau. Nadia melangkah masuk dengan pengacara di sisinya. Begitu masuk ruang sidang, matanya langsung menangkap sosok Arman yang duduk di kursi tergugat. Wajah suaminya tampak letih, matanya sembab, tetapi ada juga ketegasan di sana. Hakim mengetuk palu, sidang dimulai. "Penggugat, Saudari Nadia, apakah Anda tetap pada gugatan cerai?" Suara hakim terdengar jelas. Nadia menarik napas panjang, lalu menjawab mantap. "Ya, Yang Mulia, saya tetap pada gugatan cerai." Arman menoleh, tatapan matanya penuh luka. Namun Nadia tidak bergeming. Hakim kemudian menanyakan hal yang sama pada Arman. "Saudara Arman, apakah Anda setuju dengan gugatan ini?" Arman berdiri, suaranya parau. "Yang Mulia, saya tidak setuju. Saya masih mencintai istri saya. Saya ingin mempertahankan rumah tangga ini." Suasana ruangan hening sejenak. Nadia menutup mata sebentar, menahan perasaan yang kembali campur aduk. Pengungkapan fakta. Pengacara Nadia kemudian mengajukan bukti-bukti, pesan singkat, foto, dan kesaksian yang menunjukkan bahwa Arman telah menikah siri dengan Maya. Semua ditunjukkan di hadapan hakim. "Yang Mulia," kata pengacara dengan suara tegas, "pernikahan siri ini bukan sekadar rumor. Ada bukti kuat bahwa tergugat telah melanggar prinsip pernikahan yang sah dengan penggugat." Hakim mengangguk, lalu menoleh pada Arman. "Apakah benar saudara Arman telah menikah secara siri dengan wanita lain?" Arman terdiam. Rahangnya mengeras. Matanya menatap meja. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia mengangguk pelan. "Benar, Yang Mulia. Tapi saya..." "Cukup," potong hakim. Dengan demikian, terbukti bahwa saudara telah melakukan pernikahan lain tanpa izin istri sah. Itu sudah cukup menjadi alasan perceraian. Nadia merasa dadanya sesak, meski sebenarnya ia sudah tahu. Mendengar pengakuan Arman di depan hakim seolah menjadi pukulan terakhir yang menegaskan semua kebenaran pahit itu. Perdebatan emosional. Namun Arman tidak menyerah begitu saja. Ia berdiri, suaranya meninggi. "Yang Mulia, saya memang salah, tapi saya mencintai kedua wanita itu. Saya tidak ingin kehilangan istri dan anak saya. Saya mohon, jangan biarkan rumah tangga ini hancur. Saya janji akan memperbaiki semuanya." Nadia menatapnya dengan mata basah, lalu berkata pelan namun tegas. "Arman, pernikahan bukan tentang mencintai dua orang sekaligus. Pernikahan itu janji untuk setia. Dan kau sudah melanggarnya. Aku tidak ingin hidup dalam rumah tangga yang penuh kebohongan." Arman menunduk. Air matanya jatuh. Seluruh ruangan sunyi. Hanya suara isakan kecil terdengar. Putusan hakim.
Setelah mendengarkan semua keterangan, hakim akhirnya mengetuk palu. Setelah mempertimbangkan bukti dan pengakuan dari kedua belah pihak, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat, Saudari Nadia. Dengan demikian, pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan berakhir secara sah. Suara palu itu menggema, seolah menjadi garis akhir dari sebuah kisah panjang. Nadia terdiam, hatinya campur aduk. Ada lega, ada duka, ada rasa kehilangan, tapi juga ada secercah kebebasan. Arman menunduk dalam-dalam, kedua tangannya mengepal. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Ia seolah kehilangan segalanya dalam sekejap. Setelah sidang, di luar ruang sidang, Nadia berdiri sambil menghela napas panjang. Pengacaranya menepuk bahunya, memberi ucapan selamat karena telah melewati proses yang sulit. Namun sebelum ia sempat melangkah pergi, Arman menghampirinya. Wajahnya basah oleh air mata. Nadia, suaranya serak. Aku mohon, pikirkan lagi. Kita bisa menikah lagi kalau kau mau. Aku tidak sanggup tanpamu. Nadia menatapnya lama, lalu menggeleng. Arman, sudah cukup. Aku tidak ingin kembali pada orang yang membuatku hancur. Aku ingin belajar mencintai diriku sendiri. Alia butuh ibunya yang kuat, bukan ibunya yang terus-menerus tersakiti. Arman terisak, mencoba meraih tangan Nadia, tetapi ia mundur. Jaga dirimu, Arman, dan jaga anakmu yang lain. Semoga suatu hari kau belajar apa arti setia. Dengan langkah mantap, Nadia meninggalkan Arman yang terpuruk di tangga pengadilan. Kembali ke rumah. Ketika tiba di rumah, Nadia disambut Alia yang langsung berlari memeluknya. Mama, Mama dari mana? Mama kelihatan sedih. Nadia tersenyum, menahan air mata. Ia memeluk putrinya erat-erat. Mama habis membereskan sesuatu. Sayang, mulai hari ini, kita hanya berdua, ya. Tapi Mama janji akan selalu ada untukmu. Alia menatap dengan polos, lalu mengangguk. Aku sayang Mama. Kalimat sederhana itu membuat Nadia semakin yakin. Keputusannya mungkin pahit, tapi itu adalah jalan terbaik. Refleksi malam hari. Malam itu, Nadia duduk di kamar dengan lampu temaram. Ia menulis di buku hariannya. Hari ini aku resmi bercerai. Aku kehilangan suami, tapi aku menemukan kembali diriku sendiri. Aku tahu perjalanan ke depan tidak mudah. Akan ada cibiran. Akan ada keraguan. Tapi aku percaya, kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Aku memilih kebebasan, memilih martabat, memilih untuk hidup jujur. Dan yang terpenting, aku memilih untuk menjadi ibu yang kuat bagi Alia. Air mata jatuh lagi, tetapi kali ini disertai senyum tipis. Nadia tahu, lembaran baru hidupnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah perceraian terasa aneh bagi Nadia. Ada kekosongan yang awalnya sulit diterima. Rumah yang dulu dipenuhi keberadaan Arman kini hanya menyisakan dirinya dan Alia. Tidak ada lagi suara pintu dibuka tengah malam. Tidak ada lagi percakapan singkat sebelum tidur. Tidak ada lagi rutinitas yang dulu meski sering terasa hambar. Namun, seiring waktu, kekosongan itu mulai berganti dengan keheningan yang justru menenangkan. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi rasa curiga. Tidak ada lagi luka yang diperbarui setiap hari. Hanya ada Nadia dan Alia, dua jiwa yang saling bergantung dan saling menguatkan. Membangun rutinitas baru. Setiap pagi, Nadia kini memiliki ritme yang berbeda. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Alia, lalu mengantar anaknya ke sekolah. Setelah itu, ia kembali ke rumah dan mulai fokus pada pekerjaannya sebagai desainer lepas. Pekerjaan yang dulu sempat terabaikan karena pikiran bercabang kini mulai ia jalani dengan lebih serius. Ia menerima lebih banyak klien, mengerjakan desain dengan sepenuh hati, bahkan sesekali begadang untuk menuntaskan proyek. Anehnya, semua itu tidak terasa membebani. Sepertinya aku menemukan diriku lagi, gumam Nadia suatu malam sambil menatap layar laptop. Ia menyadari betapa selama ini dirinya tenggelam dalam peran sebagai istri yang berusaha menyenangkan suami. Kini, tanpa harus menyeimbangkan perasaan Arman,
Ia bisa sepenuhnya menata hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Dukungan keluarga dan sahabat. Keluarganya menjadi pilar penting. Ibunya sering datang membantu menjaga Alia, sementara ayahnya selalu memberi semangat. "Kau sudah mengambil keputusan yang tepat," kata ayahnya suatu sore ketika mereka minum teh bersama di teras. "Jangan pernah menyesali langkahmu. Orang yang berani melepaskan beban akan lebih cepat sampai pada tujuan hidupnya." Selain keluarga, sahabat-sahabat Nadia juga tidak pernah lelah memberikan dukungan. Rina, sahabat sejak kuliah, sering mengajaknya keluar sekadar makan malam atau nonton film. "Kau butuh hiburan, Nat. Jangan biarkan hidupmu hanya berkutat pada masa lalu," kata Rina. Meski awalnya ragu, Nadia akhirnya mulai membuka diri. Ia belajar tertawa lagi, menikmati obrolan ringan, bahkan sesekali bercanda tanpa merasa bersalah. Tantangan menjadi orang tua tunggal. Meski begitu, menjadi orang tua tunggal tidak selalu mudah. Ada kalanya Nadia merasa kelelahan. Alia pernah menangis malam-malam mencari ayahnya, membuat hati Nadia tercabik. "Mama, kenapa ayah nggak pulang-pulang?" tanya Alia dengan mata basah. Nadia menarik napas panjang, lalu memeluk putrinya. "Ayah tinggal di tempat lain sekarang, sayang. Tapi Mama selalu ada di sini untukmu. Mama janji, kamu tidak akan sendirian." Menjawab pertanyaan polos anak itu selalu membuat Nadia harus menahan air mata. Tapi ia tahu, seiring waktu Alia akan mengerti. Di lain waktu, Nadia juga menghadapi pandangan miring dari sebagian tetangga. Bisik-bisik terdengar, seolah status janda muda menjadi aib. Namun Nadia memilih untuk tidak menggubris. "Mereka boleh bicara apa saja," katanya dalam hati. "Tapi mereka tidak menjalani hidupku." Menemukan kekuatan diri. Perlahan, Nadia mulai menemukan kekuatan yang selama ini ia kira tidak dimilikinya. Ia belajar mengurus rumah sendiri, belajar mengatur keuangan dengan lebih bijak, bahkan belajar melakukan hal-hal kecil seperti memperbaiki lampu rusak tanpa bantuan pria. Suatu sore, setelah berhasil memperbaiki keran yang bocor, ia tersenyum puas. "Aku bisa. Aku tidak selemah yang dulu kukira." Kebanggaan kecil itu membuatnya semakin percaya diri. Hidup tanpa Arman memang berat, tapi bukan berarti mustahil. Mimpi yang tertunda. Di sela-sela kesibukannya, Nadia teringat mimpi lamanya, membuka butik kecil dengan desain baju buatannya sendiri. Dulu, ia selalu menunda karena Arman tidak pernah mendukung. "Itu cuma buang-buang waktu," kata Arman dulu setiap kali Nadia membicarakan mimpinya. Kini, tanpa suara yang meremehkan itu, Nadia memberanikan diri untuk mencoba. Ia mulai dengan membuat akun media sosial untuk memajang karyanya. Tidak disangka, responsnya cukup baik. Pesanan mulai berdatangan, dan Nadia merasa semangat baru mengalir dalam hidupnya. "Aku bisa jalani ini," bisiknya setiap kali melihat order baru masuk. Bertemu dengan masa lalu. Suatu hari, tanpa diduga, Nadia bertemu dengan Arman di sebuah pusat perbelanjaan. Arman tampak lebih kurus, wajahnya tirus, dan matanya sayu. Ia sedang bersama seorang bocah kecil, tentu saja anaknya dengan Maya. Tatapan mereka bertemu. Ada jeda panjang, seolah waktu berhenti. Arman hanya bisa menunduk, sementara Nadia meraih tangan Alia dan melangkah pergi tanpa sepatah kata. Pertemuan itu mengguncang Nadia sejenak. Malam harinya ia termenung, memikirkan luka lama yang sempat terkuak kembali. Namun kali ini ia tidak menangis. Ia hanya menghela napas, lalu berkata dalam hati, "Luka itu sudah bagian dari masa lalu. Aku tidak akan biarkan ia mengendalikan masa depanku." Pelajaran hidup. Semakin lama, Nadia semakin sadar bahwa perceraian bukan akhir segalanya. Justru dari sanalah ia belajar banyak hal, tentang keberanian, tentang keteguhan hati, tentang pentingnya mencintai diri sendiri. Ia sering menulis catatan di buku hariannya. "Aku dulu takut kehilangan. Tapi ternyata, kehilangan justru membuatku menemukan. Menemukan siapa diriku, menemukan kekuatanku, menemukan bahwa aku mampu berdiri sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang hanya hidup dari cinta orang lain.
Aku perempuan yang bisa mencintai dirinya sendiri, dan itu cukup. Harapan baru. Suatu sore yang cerah, Nadia dan Alia duduk di taman kota. Alia sedang berlari-lari kecil, tertawa riang mengejar gelembung sabun yang beterbangan. Nadia tersenyum, menikmati pemandangan sederhana itu. Hidup mungkin tidak berjalan sesuai rencana, pikirnya. Tapi hidup selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali. Ia belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah akan bertemu seseorang yang baru? Apakah akan tetap sendiri membesarkan Alia? Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi takut. Karena kini ia tahu, dirinya cukup kuat untuk menghadapi apapun. Penutup kisah. Malam itu, Nadia menatap langit berbintang dari jendela kamarnya. Ia merasa damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Terima kasih, Tuhan. Bisiknya. Terima kasih sudah memberiku kekuatan untuk keluar dari gelap. Kini aku siap menjalani hari-hari dengan cahaya baru. Dengan hati yang lebih tenang dan senyum yang lebih tulus, Nadia menutup buku harian di pangkuannya. Sebuah bab pahit dalam hidupnya memang sudah berakhir, tapi sebuah kisah baru, kisah tentang harapan, mimpi, dan keberanian, baru saja dimulai.